Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek produk rekayasa digital yaitu Running Text. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amarati Syahmaya sebagai MC juga pemateri. Lalu rekan saya, nama saya Aura Dias Sujat Hafizan, nama saya Desya Renarcia, nama saya Rana Samudiyati. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai presentasinya. Latar belakang teknologi rekayasa telah menjadi pendorong utama perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam era yang didominasi oleh kemajuan teknologi, rekayasa mencakup beragam disiplin ilmu dan inovasi yang menciptakan solusi untuk tantangan kompleks. Seiring dengan kemajuan teknologi, kebutuhan akan metode komunikasi yang lebih efektif dan menarik telah mendorong perkembangan solusi seperti Running Text. Keunggulan dari produk rekayasa Running Text ini tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menarik perhatian audiens dengan visual yang dinamis, tetapi dalam kemampuannya untuk memperbarui informasi dengan cepat dan efisien. Dengan sistem kontrol digital yang canggih, pengguna dapat dengan mudah mengubah konten, menjadikan alat yang efektif untuk berbagai keperluan komunikasi dalam konteks bisnis. Pengguna Running Text dapat meningkatkan branding dan visibilitas, sementara di sektor publik ini dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi terkini pada masyarakat. Pengertian dari Running Text sendiri secara garis besar merupakan salah satu aplikasi dengan tampilan atau display tulisan berjalan atau berbentuk animasi yang menggunakan LED. Aplikasi ini pun merupakan susunan matriks yang memanjang terbuat dari lampu LED. LED yang dapat digunakan pun bermacam-macam. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan dari Running Text sendiri dan juga tujuan dari produk rekayasa digital. Yang pertama, menyempurnakan tugas akhir untuk mata pelajaran PKWU kelas 12. Yang kedua, mempromosikan produk dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, mempelajari cara kerja dan proses pembuatan produk rekayasa Running Text. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan komunikasi visual dengan menyajikan informasi, promosi, atau pesan secara dinamis dan menarik. Yang selanjutnya ada cara kerja. Cara kerja yang pertama ini dalam pemasangan game. Pertama-tama, ambil kabel yang sesuai dan sambungkan satu ujungnya ke pin R5, kemudian ke Arduino Nano. Sambungkan ujung kabel yang lain ke pin GND pada Arduino Nano. Ambil kabel lain dan sambungkan satu ujungnya ke pin FCC pada L5. Ambil kabel lain. Sambungkan ujung kabel yang lain ke pin FIN pada Arduino Nano. Gunakan kabel yang lain dan hubungkan satu ujungnya ke pin DN pada L5. Kemudian sambungkan ujung kabel yang lain ke pin D11 pada Arduino Nano. Lanjutkan dengan kabel lainnya dan sambungkan satu ujungnya ke pin CS pada L5. Sambungkan ujung kabel yang lain ke pin D10 pada Arduino Nano. Kemudian gunakan kabel yang tersisa dan sambungkan satu ujungnya ke pin CLK pada L5. Terakhir, sambungkan ujung kabel yang lain ke pin D13 pada Arduino Nano.
cara kerja yang kedua adalah proses coding. Pertama, mulailah dengan mengunduh dan menginstal aplikasi Arduino Android di perangkat kita. Kedua, buka aplikasi dan periksa perpustakaan dengan memilih opsi Available untuk menampilkan perpustakaan yang dapat diunduh. Dan unduh MD-Max 72XX, MD Parola, serta MD UI Switch. Yang ketiga, persiapkan kabel USB OTG dan kabel Arduino. Yang keempat, sambungkan kabel USB OTG ke perangkat HP dan pastikan OTG aktif. Yang kelima, di bagian pengaturan, pilih tipe papan atau board type dan pilih Arduino Nano WAT3328 lalu cetak. Yang keenam, di bagian sketch, buka link libraries example, kemudian user link libraries, pilih MD Parola dan pilih Parola Scoring Spacing. Yang ketujuh, modifikasi teks pada baris 38 dari Parola HW menjadi FC16HW agar tulisan tidak terbalik. Sesuaikan kecepatan pada baris 51 dari 50 menjadi 100. Ganti teks pada baris 64 dari Enter in Message sesuai dengan pesan yang ingin ditampilkan. Ke-8, tekan tombol simpan, lalu tulis save pada sketchbook untuk menyimpan proyek. Ke-9, klik tombol unduh dan pilih upload, lalu tunggu hingga proses selesai. Pesan yang telah dibuat akan muncul di LED. 10, putuskan kabel dari HP USB OTG. Yang ke-11, sambungkan kabel USB OTG ke kepala charger. Dan yang terakhir adalah proses selesai. Lalu kita masuk
keunggulan. Yang pertama, keunggulan dari running text ini sendiri yaitu yang pastinya menarik perhatian, kedua hemat biaya, ketiga hemat energi listrik, keempat lebih awet dan tahan lama, kelima ramah lingkungan, keenam minim perawatan, lalu yang terakhir tahan segala cuaca. Kita lanjut ke fungsi dan juga pengaplikasian. Yang pertama, fungsi dari running text ini yaitu sebagai penyampaian informasi, kedua sebagai media promosi pada tempat usaha atau toko dan berbagai tempat bisnis dan perkantoran guna mempromosikan kegiatan usaha dan fungsinya. Yang ketiga, sebagai media peringatan untuk mengamankan dan mengondisikan suasana tempat khusus seperti jalan tol dan tempat kendaraan yang berlalu lalang. Selanjutnya ada pengaplikasian running text. Running text ini sudah banyak digunakan di berbagai tempat seperti SPBU, jam analog masjid, bandara, pintu tol, papan skor, slogan kota, lampu antrian pada bank, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, running text sendiri bisa dilakukan untuk menaruh perhatian orang agar tertarik dengan apa yang ingin Anda promosikan. Oke, jadi pada percobaan 1, kita lakuinnya pada tanggal 29 Februari. Percobaan ini berhasil karena pinnya belum terlalu kendor. Awalnya tidak menyala karena kabel USB portnya yang ini sudah karatan. Jadi kita ganti ke kabel USB port yang udah baru, jadi nggak karatan. Dan setelah diganti berhasil, tapi masih agak kendor dikit pinnya. Lalu pada percobaan kedua, kita lakukan kemarin pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2024. Itu pinnya saat dibawa ke sekolah di perjalanan, namanya di motor ya, jadi pinnya kendor, kayak sih kebentur. Nah, untuk ngakalinnya biar running text-nya nyala, kita akalin dengan cara diganjel pinnya dengan lakban kertas dan berhasil. Nah, cuma pada percobaan ketiga malam Kamis kemarin, sore lebih tepatnya, kita coba di solder di bagian pinnya untuk meminimalisir kendor. Jadi kami memutuskan untuk di solder dan dilepas pinnya. Nah, pada saat di solder itu sebenarnya udah nyala, tapi kadang saling menempel gitu, jadi kadang hidup kadang mati. Nah, karena ditakutkan masih kendor, jadi kita coba rapihin di bagian solderannya. Cuma waktu pas soldernya tuh nggak sengaja ada bagian yang kena solder. Lebih tepatnya nanti ada gambar di mana ada bagian yang ikut meleleh, yang seharusnya nggak ikut di solder. Nah, hasil Arduino-nya nggak bisa dipakai dan rusak. Tapi sebenarnya udah berhasil dari tanggal 29 Februari kemarin. Terima kasih. Untuk hasil dari running text yang berhasil akan kami cantumkan di video selanjutnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.